teman cerita Ibtida, gimana kabarnya hari ini? Kamis malam Jumat, sebentar lagi weekend ya teman-teman. Semoga masih semangat menjalani satu hari lagi buat ngantor besok, yang ngantornya 5 hari kerja. Mudah-mudahan kegiatannya tetap berjalan dengan lancar. Nah teman-teman, malam ini aku akan melanjutkan berbagi cerita mengenai yang terjadi selama 1 tahun aku tinggal di Kupang. Untuk kali ini, aku pengen menceritakan sama teman-teman mengenai 11 hal yang baru pertama kali aku lakukan atau 11 hal yang baru aku temui pertama kali ketika aku tinggal di Kupang. Yang pertama, otomatis pertama kalinya aku pergi ke Pulau Timur, pergi ke daerah Nusa Tenggara Timur, especially ke daerah Kupang. Karena sebelumnya aku memang belum pernah sama sekali menginjakkan kaki di Pulau Timur especially dan di Nusa Tenggara Timur gitu. Jadi itu menjadi pengalaman yang luar biasa buat aku. Aku yang tidak pernah expect sebelumnya kalau aku bakal menginjakkan kaki ke daerah timur, ngerasa sangat-sangat bersyukur buat hal itu. Itu hal pertama. Nah, hal yang kedua, aku jadi tahu ada istilah mating. Mating ya teman-teman, bukan meeting. So, ketika tinggal di Kupang, beberapa kali di sore hari, anak-anak didik yang kebetulan tinggal bersama dengan kami di rumah dinas itu ngajak kita buat mating. Kita nggak tahu sebelumnya, apa sih mating itu gitu, kok mereka ngajak mating-mating, dan kita penasaran. Kemudian mereka ngebawa kita ke pantai, dan disitulah kita melakukan kegiatan yang disebut dengan mating. Kira-kira apa coba? Iya, mating itu adalah kegiatan yang dilakukan di pinggir pantai. Jadi kalau di Kupang tempat kita tinggal di Ampang Timur gitu ya, di pantainya itu pinggirannya itu bukan pasir teman-teman, tapi batu-batu karang gitu. Nah, kita melakukan mating di situ untuk mencari kerang. Jadi di antara batu-batu karang itu tuh ada kumpulan kerang yang bisa kita makan dan kita bisa mengambilnya dari pantai situ dengan bebas gitu ya, dan kegiatan itu namanya mating. Awalnya aku sempat bingung dan ngerasa agak kesulitan karena tidak terbiasa, tapi pas udah menjalani, seneng-seneng aja, apalagi setelahnya kita dapat sorry, kita dapat lauk kerang gitu ya, menggunakan ember kecil lumayan banyak lah ya, hampir ada setengah ember gitu beberapa kali, dan kerangnya itu bisa kita rebus, kemudian besok paginya bisa kita tumis buat lauk makan kita bersama-sama. So, kita bisa mencari lauk gratis asalkan kita mau ke pinggir pantai, melakukan kegiatan tadi namanya mating atau mencari kerang. So, it was an amazing thing yang aku belum pernah melakukan sebelumnya ketika aku tinggal di Jawa, dan even aku baru tahu ada istilah mating ya di situ, gitu. Now, kita lanjutkan hal ketiga. Hal ketiga yang aku baru pertama kali melakukan dan merasakan ketika di Kupang adalah makan makanan TNI. Jadi teman-teman, ketika di Kupang itu, kan kita tinggalnya di perbatasan ya, dan di perbatasan itu kan ada pos jaga TNI. Nah, kebetulan beberapa bapak-bapak TNI itu kalau mau menelpon itu kan harus mencari sinyal, dan sinyalnya itu ada di belakang rumah dinas kita kan, yang ada di pohon yang aku sudah pernah sebutkan di video sebelumnya. Nah, ketika itu beliau-beliau kalau misalnya ikut menelpon di situ ataupun menelpon di pinggir pantai, kadang kalau nebeng sholat itu suka nebeng sholat di rumah kami, dan sebagai imbalannya gitu ya, mereka mengizinkan kami mencicipi beberapa jenis makanan TNI gitu yang kadang juga oleh para TNI itu kadang dibagikan ke warga untuk ngebantu warga biar kebutuhan nutrisinya itu tetap terpenuhi gitu, dan awalnya ngelihat agak aneh gitu, kotak, keras gitu, tapi ternyata pas udah dihangatkan enak-enak aja teman-teman. So, that was my first time nyobain makanan TNI yang turn out rasanya itu enak. Oke, sekarang hal pertama keempat yang aku rasakan ketika aku tinggal di Kupang di tahun 2012 sampai 2013, yaitu mencicipi lobster yang itu beneran baru banget diangkat dari laut. Jadi, ketika itu kita pernah ada kegiatan, kayak kegiatan santai sih sebenarnya,
kami berempat bersama dengan rekan guru di SMA 1 Ampang Timur. Ada satu orang guru yang kebetulan tinggalnya dekat rumah kita, beserta bapak yang bekerja di kecamatan. Waktu itu kita sempat ngadain kayak piknik makan siang bareng gitu. Nah, kita bertugas untuk menyediakan nasinya sama ada sayurannya gitu ya. Waktu itu aku lupa kita nyiapin sayur atau makan atau masak mie goreng gitu. Pokoknya intinya kita menyediakan antara nasi dan mie goreng kalau nggak salah. Nah, bapak-bapak kecamatan itu beliau pergi ke laut untuk menombak lobster dan ikan gitu. Dan itu pertama kalinya aku makan lobster yang ukurannya itu gede dan itu baru banget diangkat dari laut, which is masih sangat fresh gitu. Awalnya aku nggak mau nyobain karena aku ngerasa kalau makan udang kadang ketika kondisi imunitas aku lagi nggak bagus, aku suka bentol-bentol teman-teman, sama ngerasa pusing. Tapi pas beliau sampaikan, "Ini baru kok, baru banget diangkat dari laut, harusnya nggak akan apa-apa," gitu. Dan ternyata memang ketika dimakan, ya enak aja. Aku nggak ngerasa pusing, aku nggak ngerasa mual gitu. Kita makan pakai nasi, pakai sambal, waktu itu ada pepayanya nggak ya? Aku lupa. Tapi yang jelas ada nasi, ada lobster yang baru diangkat sama sambal. Dan itu rasanya enak banget, fresh dan dagingnya lembut. Aku juga nggak ngalamin hal aneh setelahnya, nggak mual, nggak pusing, dan nggak bentol-bentol. So, it is nice dan aku sangat berterima kasih sama bapak petugas kecamatan yang encourage aku untuk cobain aja gitu. Oke, move ke hal pertama kelima yang aku sempat rasakan ketika tinggal di sana adalah for the first time ever aku bisa menikmati sunset yang indah banget tanpa effort yang terlalu besar. Cukup jalan kaki beberapa langkah dari rumah menuju pantai dan aku bisa ngelihat proses matahari tenggelam yang Masya Allah cahayanya itu indah banget. Aku sempat capture beberapa teman-teman dan kalau teman-teman ada yang ngelihat Facebook aku atau IG aku ada di situ gambarnya. Itu adalah sunset so far ya, sampai sampai detik aku bercerita ini, itu adalah sunset terindah yang aku pernah lihat dengan mata kepalaku sendiri dan serta sempat aku capture gitu pakai kamera. Kemudian yang tadi ke berapa ya? Satu, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5 apa 6 tadi teman-teman? Kok aku lupa. Pertama kali ke Pulau Timur, pertama kali mapping, pertama kali makan makanan TNI, pertama kali makan lobster segar, pertama kali menikmati sunset. Oh, baru kelima. Oke, sekarang aku lanjutkan ke kegiatan pertama yang aku rasakan, something yang baru pertama kali aku rasakan gitu ya ketika aku di sana, yang keenam. Yaitu pertama kalinya aku naik turun sungai sambil mengendarai motor. Jadi kayak kita bukan trekking ya, apa namanya ya, kayak off-road di sungai, tapi naik motor dan motornya itu motor bebek, biasa motor pinjaman pula dari rekan guru yang lain. So, di sana kan kalau kita mau bepergian ke pasar itu jaraknya cukup jauh ya teman-teman, dan itu kalau buat jalan kaki adalah 1 jam lebih gitu kita jalan kaki. Nah, one day ketika lagi musim Ramadan, ketika lagi bulan Ramadan, kita tuh dipinjemin motor sama rekan guru, biar kita nggak batal puasanya dan kita juga bisa tetap mobile kemana-mana gitu. Nah, salah satunya kalau ke pasar. Ke pasar itu kan kita melewati berapa anak sungai ya, satu atau 2 gitu aku lupa, dan itu nggak ada jembatannya. Jadi otomatis kita harus dari jalan raya kita harus turun ke sungai sambil ngendarain motor, terus naik lagi dari sungai ke atas, baru ketemu jalan raya lagi. Nah, itu pertama kalinya aku ngerasain kejadian seperti itu, ya pas di Kupang itu. Kalau aku nggak ke Kupang, aku kayaknya nggak akan merasakan hal tersebut gitu, dan alhamdulillahnya kita bisa melewati itu dengan selamat gitu, nggak jatuh, nggak terpleset, nggak terguling gitu. Itu amazing sih buat aku ya, karena aku kan memang lumayan sering sebenarnya mengendarai motor sebelum ke Kupang, tapi kan mengendarainya di jalan raya yang memang sudah diaspal, sudah bagus gitu. Jadi kalau harus naik turun sungai sambil bawa motor ya itu memang pertama kalinya buat aku. Oke, next-nya aku juga pertama kali merasakan makanan-makanan khas NTT. Nah, yang paling sering aku cobain adalah
menu makan siang merakyat. Menu makan siang ya di sana itu di Kivu itu ada namanya jagung katemak. Jadi warga di Kivu itu terbiasa menyimpan jagung untuk waktu yang lama, jadi kayak untuk cadangan makanan gitu ya teman-teman. Nah, si jagung itu tuh direbus bersama aneka jenis kacang-kacangan, kadang dikasih juga sayuran kayak daun kelor gitu. Nah, terus dimakannya itu pakai cabe yang diulek sama garam. Literally cuma cabe dan garam. Tapi rasanya itu enak banget. Siang hari, pulang sekolah, capek, lapar, terus diundang ke rumah bapak kepala sekolah buat makan siang bareng, lalu sama mama kepala sekolah dihidangkan jagung katemak yang masih ngebul, masih hangat gitu ya, sama sambal lawar yang pedas, terus minumnya teh hangat. Itu perpaduan yang sangat enak. Dan that's first time for me untuk menikmati makanan yang namanya jagung katemak. Ternyata aku suka gitu. Jadi sekarang-sekarang pun ketika aku di Jakarta gitu ya, aku beberapa kali mencoba membuat makanan yang mirip, tapi karena nggak ada jagung yang sejenis di Kupang, ya pakai jagung manis biasa gitu. Dan aku masih menikmati sih, masih suka gitu. Oh iya, tadi aku juga menyebutkan ya kalau di jagung katemak itu ada kadang dicampur sama daun namanya daun, kalau di Kupang itu disebutnya daun marungga. Kalau kita di Jawa biasanya menyebutnya daun kelor. Itu juga baru pertama kalinya aku makan daun kelor. Soalnya kalau di daerah Jawa kan daun kelor itu mungkin nggak di semua daerah di Jawa ya, tapi ketika aku tumbuh besar, aku memang belum pernah makan daun kelor buat sayur ataupun buat dimakan sama jagung gitu. Dan pertama kalinya makan itu ya di Kupang gitu. Jadi selain makan daun kelor yang digabungkan sama jagung untuk menu makanan yang tadi namanya jagung katemak, daun marungga itu kita juga sering memasaknya untuk kayak dibikin sayur bening gitu loh teman-teman. Jadi cuma daun marungga, terus kita kasih bumbu bawang merah, bawang putih, garam dikit sama lada sama gula, pakai kuah kayak sayur bening gitu. Dan itu enak, seger gitu dimakan. Oke, selanjutnya aku juga baru pertama kalinya tahu kalau cabai rawit itu nama lainnya adalah kurus. Oke, mungkin beberapa dari kita juga baru tahu ya pas aku cerita. So, story-nya tuh gini teman-teman. Jadi pada suatu ketika kita itu butuh cabe dan kita sempat nanya ke beberapa rekan guru, kira-kira ada nggak ya di sini orang tua murid yang punya tanaman cabe dan mungkin kita bisa beli gitu. Nah, terus ada rekan guru yang ngasih tahu, "Oh, itu Bu, si A itu orang tuanya punya tanaman cabe. Coba tanya aja nanti Ibu bisa titip uang sama anaknya, nanti anaknya akan menyampaikan ke orang tuanya emang biasa jual itu cabenya," gitu. Nah, aku nanya lah ke anak muridnya gitu kan, aku sebut nama anaknya gitu kan, terus aku nanya, "Ibu dengar orang tua kamu ada tanam cabe ya? Ada berbuah nggak? Kalau ada berbuah ibu pengen beli," aku bilang gitu. Tapi dia mikir, "Apa itu cabe?" Terus aku juga mikir dong, "Itu loh yang buat bikin sambal," gitu. "Kurus Ibu," kata dia gitu. Aku yang mikir jadinya, "Kurus? Cabe bukan kurus," gitu. Aku sempet kekeh bilang gitu, sampai akhirnya ada rekan guru yang bilang, "Ibu, cabe deng kurus itu sama aja." Jadi ternyata anak itu menyebut cabe dengan nama kurus. Yang mana memang di daerah timur itu kalau nggak salah lazim gitu ya, cabe rawit itu ada yang menyebutnya cabe, ada yang menyebutnya kurus, ada yang menyebutnya lombok. Lombok atau lombok padi gitu. So, kalau lombok itu aku cukup familiar karena di Jawa juga ada yang menyebutnya lombok gitu. Tapi kalau kurus itu baru pertama kalinya sih jujur selama aku hidup sampai saat aku mendengarnya, aku baru tahu kalau kurus itu adalah nama lain dari cabe. Menarik sih karena ini menunjukkan keberagaman bahasa ya di Indonesia kan kita tahu Indonesia itu banyak banget sukunya, banyak banget bahasanya, banyak banget kebudayaan daerahnya gitu dan itu menambah hasanah pengetahuan aku bahwa cabe
ternyata di daerah timur ada yang menyebutnya dengan Lombok, ada juga yang menyebutnya Kurus. Gitu. Oke deh, udah ada 11 belum ya? Coba aku recap. Tadi pertama kali ke timur, pertama kali ngerasain mating, pertama kali ngerasain makanan TNI, pertama kali makan lobster segar, pertama kali makan makanan khas timur seperti jagung katemak, pertama kali naik motor harus naik turun sungai, sorry, pertama pertama kali makan daun marungga atau daun kelor buat jadi bahan makanan, pertama kali tahu kalau cabai itu nama lainnya kurus. Oke, baru 8 ya teman-teman, jadi masih ada 3 lagi. Nah, yang 3 lagi itu salah satunya adalah untuk pertama kali dalam hidupku, aku berhasil jalan-jalan ke Danau Kelimutu. Yang mana itu letaknya di beda pulau sih, nggak di Pulau Timur. Jadi ketika itu ada hari libur dan kita berkesempatan buat libur cukup panjang dan akhirnya kita memutuskan untuk ke Kelimutu di Flores karena di sana juga ada teman-teman SMDKT dan akhirnya ya terlaksana gitu. Kita jalan-jalan ke Kelimutu. Nah, ada kejadian menarik pas aku jalan-jalan ke Kelimutu, nanti aku ceritain deh di episode video berikutnya ya. Oke, tadi tambah jalan-jalan ke Kelimutu dan Pulau Flores, terus pertama kalinya juga aku ngerasain namanya lawar. Lawar itu kayak sambal matah yang isinya itu cabe, garam, sama rumput laut yang masih belum diolah. Jadi rumput laut yang masih putih-putih yang bisa kita ambil di pinggir pantai gitu ya. Ketika itu aku pergi ke rumah salah satu rekan guru di aku lupa nama daerahnya, tapi kita mengunjungi salah satu pantai, nama pantainya itu Tablolong. Nah, di situ itu ada di pinggir-pinggir pantai itu kita bisa nemuin rumput laut teman-teman yang warnanya putih. Dan itu ternyata bisa dipotong-potong kecil-kecil, bisa kita bikin lawar atau dicampur sama cabai merah dan garam yang udah diulek, dicampur jadi satu itu jadi namanya lawar. Itu pertama kalinya aku ngerasain jenis sambal yang seperti itu. Pas dimakan, enak ternyata, seger gitu. Terus yang ke-11, ketika aku tinggal di Kupang itu, pertama kalinya juga aku ngelihat bulan purnama yang indah banget. Beneran kelihatan bulan yang gede, bulet, serta menerangi jalanan, bikin jalanannya sangat terang. Jadi, di beberapa video sebelumnya kan aku sempat ngasih tahu ya ke teman-teman kalau aku perlu nge-charge laptop, aku harus pergi ke antara aula kecamatan atau pergi ke rumah bapak kepala sekolah. Dan waktu itu aku dan rekanku yang ngajar di SMP, kita pergi ke rumah bapak kepala sekolah karena kita perlu nggak hanya nge-charge laptop, kita juga perlu untuk buat soal di laptop gitu. Nah, kebetulan saat itu pas bulan purnama, pas kita pulang, kita nggak butuh senter, teman-teman. Beneran kita pulang hanya diterangi dengan bulan purnama, dan itu bulannya bagus banget. Bulet, gede, cerah. Jadi malam hari, itu tuh malam hari tapi berasa kayak siang hari. Ya nggak siang-siang banget, kayak pagi hari gitu lah. Karena memang sangat terang dengan bantuan penerang dari bulan purnama. So, itu adalah bulan purnama terindah yang aku pernah rasakan sampai detik ini. Dan aku nggak akan ngerasain itu kalau aku nggak pergi ke Kupang buat ikut SM3T. Kalau Tuhan nggak ngasih kesempatan itu. So, terima kasih Tuhan, aku dikasih kesempatan merasakan banyak hal pertama yang baru aku temukan ketika aku tinggal di Kupang. Dan yang tadi aku ceritakan kurang lebih 11 di antaranya. So, I think cukup ya untuk cerita malam ini teman-teman. Nanti aku akan lanjutin dengan cerita perjalanan aku ke Kelimutu dan ke Pulau Flores. Ada beberapa kejadian menarik sih. Mudah-mudahan teman-teman bisa menikmati ceritaku. Thank you sudah menyimak ceritaku yang sekarang dan kita ketemu lagi dengan cerita berikutnya. Dadah!